untuk Nandar gitu. Nandar ini dia debat karena saya kalahin. Dia debat sok sekali dia bahwa dia itu sepertinya pintar, sepertinya dia itu adalah pengacara, sepertinya dia itu pejantan, atau Nandar itu semacam orang yang halu tinggi gitu. Jadi dia posting dengan mengedit foto istri saya nempel di bahu dia. Padahal dia pernah ketemu ketika sidang MKC dan saya kejar-kejar Nandar waktu itu. Dia nggak berani berdebat dengan saya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah di channel Perisai Islam bersama Penatua Triun Slayer berjumpa kembali kita. Di mana kita akan selalu membahas dan membantai seluruh karakter dari Tritung Penghujat Islam. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas mengenai jelmaan Yesus terbaik dari Tritung Penghujat, yaitu Tepudin Ibrahim. Setelah menghilang beberapa lama karena menggembel di negara orang, akhirnya dia kembali dengan kamar yang selalu berbeda. Namanya juga gembel, ikhwah, dengan membawa sebuah topik yang biasa, tidak menghujat, tidak Kristen, tidak menghujat, tidak makan. Seperti apa hujatannya terhadap Islam, kita saksikan bersama. Saya katakan bukan permasalahan yang saya sampaikan yang mereka bahas, tetapi dia membahas, oh itu di channel Saifuddin Ibrahim itu ada tangan di belakangnya, tangan cewek, jangan-jangan itu selingkuhannya. Pelajari dulu selingkuhan Bang Mamatmu itu yang kalian anggap nabi. Saya lebih bersih daripada Nabi Muhammad. Saya lebih agung daripada Nabi Muhammad. Saya lebih terhormat daripada Bang Mamat Arab. Lebih bersih saya bisa jamin. Ya. Oleh karena itu, seperti si Nandar itu, Nandar hanya membicarakan hal-hal yang bukan saya ajukan. Bukannya menjawab apa yang ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya katakan sebagai sumber malapetaka kehidupan umat manusia. Nandar ngomong yang lain. Ngomongin, katanya istri saya suka sama Nandar. Bu Ayu nggak bakal suka sama lo. Lo sebelum lu ini ya, Tepudin, sebelum lu lanjut, kalau misalnya lu mulia-muliaan, janganlah dulu pindah-pindah rumah, bre. Janganlah dulu ngegembel gitu di negara orang, nggak ada. Nabi Muhammad SAW banyak yang mencintai, rumah dikasih gitu, ditawarkan segala sesuatu, terus tinggal juga di tempat yang menetap gitu kan. Nggak kayak lu kayak kelomang, tau nggak? Kelomang, tau nggak lu? Pindah-pindah rumah. Lu apa ya? Ya itulah, memang kehidupan korban penebus hujat ya memang begini, mesti begini. Jadi jangan disama-samain gitu loh. Bahkan cara menikahnya terhitung kan melalui pendeta, bukan melalui Tuhan. Nabi Muhammad kan melalui Tuhan, ya enggak? Dipersatukan Tuhan, tidak bisa diceraikan oleh manusia, kan gitu. Nabi Muhammad langsung dari Tuhan. Nikah sama siapa? Zainab ibn Jas. Ya enggak? Lu gimana nikah lu? Ya lu nikah lu mengikuti cara-cara Romawi. Di depan altar, di hadapan pendeta, pegangan tangan padahal belum sah, gitu kan? Pakai cincin, kue pernikahan. Nih, itu cara-cara pagan Romawi, my brethren. Gitu. Jadi gimana mau lebih agung kalau cara pernikahan yang lu pakai aja adalah cara pernikahan pagan Romawi. Lanjut silahkan Tepudin.
ya celana cingkrang. Saya kira kamu ganteng, Nandar. Masih ganteng saya. Ya masih ganteng Nabi Muhammad daripada lo. Wah, 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 Kanda, Kanda, Kanda yang kucintai, Kanda Yonatan Nandar. Lihat, dikasih tertawa-tertawa sakaratul gitu, tertawa-tertawa habis napas sama Tepudin loh. Dibilangnya lebih ganteng Tepudin, mentang-mentang dia habis mandi gitu. Padahal mau mandi berapa ribu kali mukanya tetap kayak muka lutut, lutut kerbau. Lihat itu penumpukan lemak di mana-mana coba mukanya. Aduh, aduh Kanda, gimana ini Kanda? Gimana ini? Ini seorang manusia yang jenisnya tanpa leher ngomong lebih ganteng ini. Ini babi dikasih jakun ya beginilah jadinya Kanda. Coba kita denger lagi. Kalau Nabi Muhammad lebih ganteng saya daripada Bang Mamat. Itu yang harus kamu tahu. Ya, oh kalau Nabi Muhammad itu cuci buang air besar itu cucinya pakai batu. Saya sudah pakai tisu, sudah pakai air. Lah, yang memperkenalkan cebok pakai air itu kan Islam. Kitab suci lu yang berbahasa Yunani nggak ada membahas sama sekali. Kenapa? Karena orang-orang Yunani itu ceboknya pakai stick yang ujungnya ada spons, dipakai gantian bareng-bareng. Nah itu pagan Yunani, ceboknya pakai kayu. Kalau nggak ada kayu, orang kayanya pakai apa? Pakai pecahan genteng. Itulah kenapa banyak bekas-bekas darah di genteng-genteng sisa-sisa peradaban Yunani. Karena dipakai cebok. Nggak percaya ikhwah nih, kita kasih lihat nih. Pesoi, ya, namanya pesoi. Pesoi, Greek. Nah, ini. Cep. Ah, ini. Pesoi. Kita lihat. Nih. It is well publicized that Romans use sponges mounted on sticks dipped in vinegar as an alternative toilet paper. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi ini bahasanya adalah pagan Romawi ini menggunakan spons yang ditusuk ke ujung ujung kayu, terus dicelup ke cuka sebagai pengganti tisu toilet sebelum ada. Tisu toilet itu baru ada tahun kapan? 1960-an. Terhitung cabang Eropa sama Amerika aja dulu cebok pakai majalah, wah, nggak pakai air serius. Yet the idea this ceramic dish might also been used for such personal hygiene is a revelation gitu. Nah, jadi sekarang ini ditemukan bahwa gagasan di mana keramik-keramik ini digunakan untuk eh, sanitasi kebersihan pribadi gitu. Jadi pakai ini, pakai pakai pecahan genteng, bukan yang kayak gini ya bentuknya ada yang lebih parah lagi. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ah. Nah, ini nih. Ini. Mana dia gambar? Nah, ini nih. Ya, tuh ya, pecahan genteng ya, lihat tuh. Tajam-tajam ini buat cebok. Greek and Romans also tied it up with ceramic pieces rounded in the shape of an oval or circle called pesoi. Ah, gitu. Archaeologists have found pesoi relics with traces of faces on them. An Asian wine up features a man wiping his bum with pesoi gitu. Jadi pagan Romawi dan juga Yunani ini memotong-motong pecahan-pecahan keramik yang ada bentuknya, kalau nggak oval itu atau bulat yang disebut pesoi. Ditemukanlah si relik-relik pesoi ini di jejak-jejak arkeologis. Feses itu berarti kotoran ya, kotoran dari mereka gitu. Ada fosil kotorannya orang-orang pagan Romawi dan Yunani, di sebelahnya tuh ada genteng gitu. Jadi genteng ini dipakai cebok gitu. Nah, kalau yang tongkat itu namanya tersorium, ikhwah. Tersorium gitu. Nah, terus si pesoi ini mana?
Nah, jadi kalau nggak pakai stick, pakai pesoy gitu. Mending Islam lah. Islam kalau nggak ada air, itu menggunakan batu. 3 batunya. Nggak pakai pecahan genteng. Hancur pantat lu Tepudin kalau pakai pecahan genteng. Kalau kita ngikutin budaya Yesus ketika itu gitu. Selamat datang di era kebenaran. Enak nggak gue bongkar-bongkar sejarah lu cebok gimana? Enak nggak? Jadi lu jangan ngikutin pakai air. Air itu budaya Islam punya gitu kan. Kalian itu budaya yang dikeluarkan oleh pagan Yunani pakai pecahan genteng. Itu my brethren. Kita lanjut lagi. Lu mau takia ngomongin apa lagi nih si Tepudin nih? Lanjut. Kalau Bang Mamat itu cuci pakai batu karena nggak ada air di sana, nandar. Makanya lebih mulia saya daripada. Enggak lah. Lu takia Korintus lu udah gua bongkar tadi. Yang benar itu lu cebok pakai genteng seperti budayanya Yesus zaman itu, budayanya Yunani dan pagan Romawi gitu kan. Pecahan genteng lu pakai, jangan pakai air. Air itu Islam punya gitu. Kami istinja dan istibra itu pakai air. Nggak ada air baru pakai batu gitu. Ngapain lu ngambil secondary option sebelum primary option? Aneh lu jadi orang. Bang Mamat Arab. Ya. Nah, saya peringatkan lagi ya, seperti Tasik Ngaji gitu. Tulis, bahas. Lebih mulia saya daripada Nabi Arab. Saya jamin dalam hal kepintaran, kecerdasan, masih pintar saya daripada Nabi Arab itu. Lebih bagus saya daripada Bang Mamat Arab. Sekarang ini tantangan pertama saya kepada seluruh channel Muslim di Sidus Somad, Adi Hidayat, atau siapapun Ustadz itu. Kalau kamu bisa menjawab, maka benar-benarlah kamu itu Ustadz. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, emang nggak bisa dijawab. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 120. Saya ulangin lagi, Al-Baqarah ayat 120. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Artinya, ini ayat harus dikeluarkan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah on. Kalian bilang, itu ada saya baca tadi komentar, musuh Saifuddin Ibrahim itu Allah dan Nabi Muhammad. Emang benar Allah SWT itu buatan Bang Mamat. Jadi Allah SWT itu umurnya sama dengan umur Muhammad. Satu umur mereka. Karena sebelumnya yang nggak dikenal Allah SWT itu. Orang Yahudi tidak mengenal Allah. Orang Kristen juga tidak mengenal Allah. Karena orang Kristen itu hanya mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Aduh, kamu badut Yunani. Kelakuannya membuat pembodohan kepada tritung-tritung yang memang keterbelakangan. Disudahi saja kita videonya karena cukup kenyang untuk kita counter balik. Ini memang badut Yunani yang paling lucu dan yang terbaik untuk menjadi jelmaan Yesus. Iya, jadi yang pertama dia ngomong dia lebih ganteng dan lebih agung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi Rasul Allah dalam menyebarkan agama Islam gitu. Nah, coba Tepudin udah menyebarkan apa?
menyebarkan konten-konten YouTube saja, sesuatu yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat kenyataannya gitu. Bahkan semua yang ada nonton di sana itu anonimus. Anonimus di mana kalau misalnya si korban domba penebus hujat yang bernama Tepudin ini diciduk, semuanya langsung menghilang, auto menjadi roh gaib, tidak bisa disentuh. Jadi elu nggak ada bandingannya apa-apa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Bahkan apa ya? Lu mau punya istri 2 3 4 aja nggak mampu, nggak akan mampu. Keperkasaan lu dan juga uang lu dan juga keadilan lu nggak akan mampu, Tepudin. Lu cocoknya strict ekstremis monogami seperti yang diajarkan oleh pagan-pagan Romawi dan Yunani gitu kan. Monogami ekstrim itu kan datangnya dari pagan Romawi dan Yunani, bukan dari Yesus gitu my brethren. Karena Yesus tidak pernah melarang poligami dan juga tidak pernah melarang penyakit-penyakit seks yang menyimpang lainnya. Lihat aja, yang melarang malah Paulus. Lanjut lagi sekarang. Terus yang kedua itu mengenai ini ya, dia ketabok banget nama Al-Baqarah ayat 120 di mana orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak akan rela selama kita mengikuti agama mereka. Ketabok dia, mewek dia, taguncang-guncang sehingga minta dihapus supaya apa? Supaya Indomisasi dusta demi kebesaran nama Kristus dengan cara penghujatan terhadap Islam makin lancar jaya. Kalau misalnya tidak ada ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla itu selalu benar. Terlihat dari firman-firmannya di dalam Al-Quran, my bre. Gitu. Jadi segala takia Korintus dari tritung-tritung penghujat sudah ketahuan terlebih dahulu. Makanya lu kelimpungan dan kelonjotan melihat ayat tersebut nongol mencok dan lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena semua takia Korintus yang lu lakukan ini adalah untuk menghujat Islam demi mendapatkan domba-domba baru yang tersesat seperti di Yesaya 53 nomor 6. Selamat datang di era kebenaran Tepudin Ibrahim, badut Yunani jelmaan Yesus terbaik. Ini di era digital. Semua takia Korintus lu langsung ditabok balik di era digital juga oleh Penatua Triun Slayer. Ketahuan kan kenapa lu takut? Kenapa lu ngomong begini dan begitu? Ya, coba. Sampai cebok-cebok yang lu fitnah dan hujah dan hujatkan kepada kita juga gue tabok balik dengan budaya Yunani yang pakai pecahan genteng. Enak gak sih? Sakit ya kenyataan itu. Nah, itu dia lah. Selamat datang di era kebenaran. Itu aja ikhwah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.